Berlatar pada tahun 1990, hiduplah seorang pria bernama Chris. Chris ini baru saja lulus dari salah satu universitas bergengsi di Atlanta dengan nilai yang bagus, tidak seperti kalian yang masih sering mendapatkan nilai error. Dihadiri oleh kedua orang tuanya, adiknya, serta beberapa tetangga saya, terlihat semuanya berbahagia merayakan wisuda Chris. I want to go up to them there in the late May sun in ways you never heard of. You're going to want to die. Selesai merayakan di kampus, mereka pun lanjut ke restoran dan niat hati ayah Chris ingin memberikan hadiah spesial untuk anaknya berupa mobil baru menggantikan mobil Datsun Chris yang nampaknya sudah tua dan karatan. Diharapkan akan membuat suasana tampak gembira, justru malah sebaliknya, karena Chris punya prinsip hidup sederhana dan tak suka bermewah-mewah, apalagi Datsun yang ia beli adalah hasil jerih payahnya. $24,500. Glad to contribute the balance for Harp. We want to buy you. Chris sangat tidak menyukai sikap orang tuanya yang selalu memandang sesuatu dari materi. Itulah yang membuat Chris seketika langsung merubah rencana hidupnya yang sebelumnya akan lanjut ke Universitas Harvard. Sebenarnya orang tua Chris ini hanya ingin memberikan hadiah spesial karena Chris telah berhasil lulus dengan nilai yang sangat bagus. Biarkan Anda yang menonton bisa menilainya sendiri. $24,500. Glad to contribute the balance for Harp. Setelahnya, dengan niat, tekad, dan tanpa doa orang tua, Chris akhirnya pergi dari kehidupannya yang sekarang dan berencana menghilang dengan alasan ingin hidup sederhana tanpa ketergantungan pada uang orang tuanya. Chris juga sebelumnya telah mendonasikan tabungan $24.000 atau senilai dengan 300 juta lebih kepada yayasan dan memutuskan untuk berkelana membawa mobil Datsun tuanya. Stagger back again, bound to be set free. She took From history and oppression and law and irksome obligation. Setelah seharian berpetualang, niat hati ingin istirahat, Chris memarkirkan mobilnya di pinggiran suatu wilayah. Tak disangka, seketika terjadi banjir bandang yang membuat mobilnya tidak bisa lagi digunakan. Esok harinya, Chris membakar sisa uang yang dia miliki dan memulai kehidupan barunya di alam liar. Sebulan kemudian, Chris akhirnya tiba di wilayah Arizona dengan berjalan kaki. Saat itu pula ia memutuskan untuk membuat identitas baru dengan mengganti namanya menjadi Alexander Supertramp, yang artinya petualang super. Ia membuat keputusan ini dengan maksud agar tidak ada satupun orang yang mengenalinya ataupun melacak keberadaannya. June, Emery had mailed our parents Chris's. Di saat yang bersamaan, kedua orang tuanya sudah mulai gelisah karena Chris tidak kunjung memberi kabar. Oleh karena itu, kedua orang tuanya yang malang ini memutuskan untuk langsung pergi ke apartemennya yang di situ tidak ada satupun petunjuk di manakah Chris berada. Bahkan sang adik sendiri pun dibuat sakit kepala dengan apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya. From that world of abstraction, false security, that he had spent 4 years fulfilling the absurd. Kembali pada Chris yang diberi tumpangan oleh om dan tante yang merupakan pasangan happy petualang. Mereka membawa Chris ikut dalam perjalanannya, bahkan diberikan makanan. Mereka juga saling tukar pikiran, tukar pengalaman. We're rubber tramps. Dengan si om dan tante alih-alih akan berpetualang bersama, Chris nampaknya ingin mencari jati dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Chris akhirnya pergi meninggalkan si om dan tante tanpa pamitan dan meninggalkan pesan di pasir pantai, ucapan terima kasih. So, I will swim in it. I know. Kembali berjalan tanpa arah dan tujuan, Chris akhirnya bertemu dengan orang baru, kita panggil saja si petani. Dan Chris dipekerjakan di sebuah ladang gandum agar ia mendapatkan bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Sama seperti si om dan tante yang sebelumnya dijumpai oleh Chris, si petani ini sangat memperlakukan Chris dengan sangat baik, bahkan memberikannya tempat tinggal sementara. No. Keep your eye on the weed here. Beberapa waktu kemudian saat panen, tiba-tiba si petani dapat kejutan dari para agen FBI dan ternyata si petani adalah buronan yang sudah lama dicari-cari oleh polisi. Society, you know, society. Mr. Westerberg, Scott Baker, FBI. I think you know what. Sit down for a little while. Alex, you come back and work for me. Sal. Akhirnya Chris pun kembali melanjutkan perjalanannya dan tetap fokus pada tujuan awalnya, yaitu pergi ke Alaska.
He discovered that our parents' stories of how they fell in love 1 bulan kemudian Chris sampai di wilayah Sungai Dakota. Dari hasil sebelumnya yang bekerja di tempat si petani, Chris pun membeli sebuah kayak dan mendatangi kantor petugas keamanan sungai agar bisa diizinkan mendayung. Akan tetapi tanpa pengalaman dan surat izin Chris miliki, sang petugas meminta $2.000 agar bisa diizinkan. You can join a commercial raft trip, go with a licensed guide. Permit for what? You can't paddle down the river. Bukan Chris namanya kalau tidak nekat. Ia mengarungi sungai deras itu dengan kayaknya sampai kemudian dia dikejar oleh pihak petugas keamanan. Life was destroyed. Agar terhindar dari petugas keamanan, Chris pun melanjutkan perjalanan dengan jalur darat sampai tak sengaja memasuki perbatasan wilayah Meksiko. Alhasil, Chris diamankan oleh petugas karena tidak memiliki izin dan identitas. Saat si petugas lengah, Chris mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dengan cara menyusup di kereta barang dengan ilegal. Alih-alih akan kembali ke habitatnya yaitu alam liar lagi, ternyata Chris tiba di pusat kota entah di mana. Alhasil Chris berakhir sebagai gelandangan yang membuatnya tidak punya pilihan lain selain pergi ke salah satu tempat penampungan sementara. Can you tell me how to get an ID? Well, you're gonna have to work that out with the DMV. You know the drill. Tak tahan dengan kehidupan di perkotaan, ia pun segera pergi malam itu juga dengan cara menyusup di kereta dengan cara ilegal. Namun kali ini Chris lagi apes, dia kepergok oleh petugas dan dia pun dihajar tanpa perlawanan sampai ia babak belur. Not a liability. Yes, sir. Last time, my friend. Tampaknya Chris tidak bisa berpergian jauh dalam waktu dekat ini, yang akhirnya membuat Chris bekerja di salah satu restoran cepat saji agar bisa punya ongkos untuk meneruskan perjalanannya ke Alaska dengan cara halal. But you've got to start wearing socks. Di bulan Desember tahun 1991, tak disangka Chris kembali bertemu dengan si om dan tante yang nampaknya begitu kegerangan bisa bertemu kembali dengan Chris yang mereka anggap anak sendiri. Keesokan harinya, Chris berkenalan dengan seorang gadis cantik. Nampaknya si gadis jatuh cinta pada pandangan pertama. You wanna go? Okay. Good. Merry Christmas. Come in here. No. Yeah. Karena Chris mempunyai moto hidup seperti Larry, Chris tidak ada niatan untuk menjalin sebuah hubungan, ditakutkan nanti tujuannya ke Alaska bisa terhambat. Named after my mother, dreams with thunder. Time ago, make me a poster of Setelah gabut berbulan-bulan tanpa melakukan perjalanan lagi, akhirnya Chris memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dan berpamitan kepada si om, tante, dan termasuk si gadis. I've lived in and around here for 6 years. Run, friend. Chris pun bertemu si kakek yang hidupnya sebatang kara, sama seperti orang-orang yang pernah ia temui sebelumnya. Si kakek pun memperlakukan si Chris dengan sangat baik. Bahkan setelah beberapa waktu tinggal di sana, si kakek menawari Chris untuk menjadi anak adopsinya yang akan mewarisi seluruh harta warisannya. Which was by far one of the scariest things I've ever. North. But you're wrong if you think that the joy of life comes principally from. Yeah, I'm going to take stock of that.
Namun lagi-lagi prinsip dari Chris adalah untuk hidup sederhana dan tidak ketergantungan pada materi, yang akhirnya sang kakek pun tidak bisa berbuat banyak selain menghargai keputusan Chris tersebut. Dengan bantuan sang kakek yang mengantarkan Chris akhirnya sampai juga di lokasi tujuan awalnya, yaitu Alaska, dan bertepatan pada musim dingin yang membuat seluruh wilayah tertutupi oleh salju. Tetapi hal itu tidak membuat Chris mundur, justru semangatnya membara di tengah-tengah dinginnya salju. Itu karena Chris menanamkan moto pada dirinya, hiduplah seperti Larry. For when I'm alone before. Suatu hari Chris tak sengaja menemukan bangkai bus tua yang terbengkalai dan memanfaatkan bus itu untuk dijadikan tempat tinggal. Chris menghabiskan hari-harinya untuk bersantai, berburu, dan membaca buku juga tidak lupa. Setiap harinya Chris selalu mencatat segala aktivitasnya selama dia melakukan perjalanan di buku catatan pribadinya. Listen, old man, I don't psychoanalyze. May 1990. Waktu terus berlalu dan musim dingin pun akhirnya berakhir. Stok beras yang menjadi makanan hari-harinya kini sudah menipis hingga membuat Chris tampak kurus, namun Chris berusaha untuk tetap kuat. Chris bertahan meskipun rasa sepi kini mulai melanda dirinya, sampai suatu ketika ia berpas-pasan dengan seekor rusa yang sangat besar. Tanpa membuang kesempatan emas, Chris langsung melepaskan sebuah tembakan hingga rusanya koit. Chris memotong rusa itu menjadi bagian yang lebih kecil agar mudah untuk dibawa dan mencoba mengawetkannya dengan cara disimpan di bawah bebatuan. Berharap bisa jadi stok makanan untuk kedepannya bertahan hidup. Ternyata sungguh kecewanya dan lemasnya seorang Chris saat mendapati daging rusanya sudah dikerumuni oleh lalat dan larva. Pada akhirnya, daripada membazir daging rusa itu pun jadi santapan para serigala. Pupus sudah harapan Chris untuk bisa mukbang. Chris pun menjalani hari-harinya di dalam bus dan membaca buku Leo Tolstoy yang berjudul Family Happiness, dan kemudian menginspirasinya untuk berada bersama dengan orang-orang yang ia sayangi. Akhirnya, Chris memutuskan untuk pulang ke peradaban dengan penuh semangat dan keceriaan. And there's the reason as I walk the Hammerstein Hill. Now for Namun, seketika semua berubah menjadi kekecewaan karena melihat suatu akses jalur untuk pulang terhalang oleh sungai yang sangat deras akibat musim dingin yang telah berakhir. Chris berusaha untuk melewati sungai tersebut, namun akhirnya tidak bisa. Mau tidak mau, Chris kembali lagi ke dalam bus tua itu. Kini Chris mulai ketakutan dan putus asa karena Chris mulai kesulitan berburu makanan dan terpaksa ia harus mengandalkan makanan yang ada di sekitarnya, termasuk tumbuh-tumbuhan liar yang masih sangat banyak kemudian dimakannya. Setelah itu kondisi Chris memburuk dan kini Chris membaca buku serta memeriksa lagi jenis tanaman yang sebelumnya ia makan. Ternyata makanan yang ia konsumsi adalah jenis yang beracun dan dapat menyebabkan kematian apabila tidak segera ditangani. Kondisi fisik Chris kini berada pada titik yang paling lemah, bahkan seekor beruang lewat di hadapannya pun tidak punya nafsu untuk memakan Chris. Kini Chris menyadari bahwa dirinya sudah dekat dengan ajalnya. Pada saat kritis ada suatu hal yang ia mulai yakini. Dia terlalu egois dan meninggalkan semuanya termasuk keluarganya yang begitu sangat mencintainya. Pada akhirnya Chris pun harus menghembuskan nafas terakhirnya tepat di dalam bus tua ini dalam kesendiriannya. What I see now. Tamat, itulah alur cerita film Into the Wild tahun 2007. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sejauh manapun kita melangkah, tidak ada tempat pulang yang lebih nyaman selain keluarga. Keluarga adalah rumah yang selalu menerima kita tanpa ada syarat dalam suka maupun duka. Saya Gibran pamit undur diri, sampai jumpa di video alur cerita berikutnya.